Oke guys, ini video saya pertama di YouTube. Sengaja saya bikin video di YouTube itu ingin memberikan banyak informasi kepada orang-orang yang ada di Indonesia, terutama mengenai hal-hal yang baik yang ada di Jepang. Yang selanjutnya mungkin bisa kita terapkan di Indonesia, ya terlebih dahulu di tempat tinggal kita sendiri. Soalnya sudah hal lumrah selama saya di Indonesia pun banyak sekali hal positif yang kita dengar yang patut kita tiru. Hal-hal positif yang ada di Jepang itu seperti ya kebersihan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kebetulan saya sekarang mau pergi belanja. Jadi sama perjalanan saya akan ambil video. Jadi apa yang akan saya video itu kurang lebihnya lingkungan yang ada di Jepang. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan ya. Oke, sekarang saya mau siap-siap dulu. Let's go. Oke guys, ini saya lagi di perjalanan mau belanja. Kalau lagi hari libur, hari Minggu, saya belanja. Itu tempat nama belanjanya itu Beisha. Ada berapa banyak ya? Yang saya tahu tempat belanja di Jepang itu biasanya Beisha, terus Advance, terus apa ya? Gyomo. Kalau saya sendiri sih cari yang paling terdekat gitu. Sekarang saya lagi mau di Beisha. Terus selama perjalanan saya sengaja video untuk biar orang Indonesia itu apa yang pengen tahu gitu, kayak gimana pemandangan di sekitar lingkungan yang ada di Jepang itu kayak gimana. Karena dulu juga waktu saya masih di Indonesia penasaran kayak gimana sih istilahnya yang cuman saya dengar dari berita, dari temen ya, kabar orang gitu, yang katanya Jepang itu bersih, indah, asri. Ya sebenarnya mah kata saya mah masih bagus Indonesia sih, cuman ya dari pemeliharaannya itu sendiri yang mungkin ya kalau kita membandingkan sama Jepang ya jauh beda. Lagian kita baru merdeka 70 tahun baru merdeka, sedangkan Jepang kan istilahnya nggak pernah dijajah. Ya istilahnya kalau dengar dari kata orang ya kita itu ketinggalan 50 tahun sama Jepang. Menurut saya sih wajar ya. Ya dulu mah saya kok bisa gitu ya 50 tahun ketinggalan banget sama negara Jepang. Ya kalau lihat dari pembangunan itu sendiri, selama saya jalan-jalan ke Jepang, jadi pembangunan di daerahnya itu ya rata-rata seperti ini. Jadi nggak ada yang satu daerah ketinggalan, satu daerah lagi yang maju pesat gitu. Yang saya tahu ya rata kayak gini. Nah kalau kita lihat dari jalan raya, ini sebenarnya sih jalan kecil, ada lagi sih jalan raya yang gede. Nanti lagi lah kalau saya ada waktu coba saya video yang sebenarnya ini deket ke jalan raya sih. Kalau di daerah Jepang sendiri itu soal jalan raya, jalan kecil hampir rata ya. Ini aja saya mau ke jalan raya ada banyak, tapi nggak tahu juga sih yang kalau di daerah Indonesia yang lain, di kota-kota yang lain. Kalau di tempat tinggal saya yang ada di Indonesia ya jalan raya ya cuma satu jalur doang. Selebihnya kayak jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil, jalan alternatif.
Kalau jalan akses utamanya ya satu doang, Jalan Raya Bogor Sukabumi Jakarta kan. Nah ini tuh kalau dari Jepang ini jalan biasa, ada lagi jalan raya yang lebih kiri dari ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau saya sendiri sih bisa menyimpulkan ya, ternyata di Jepang itu sama Indonesia kita bisa bandingin sendiri ya. Kalau di Indonesia tuh lebih dominan ke sepeda motor, angkot, terus kayak mobil pribadi itu ya sekitar 30-40% lah. Selebihnya ya motor sama mobil kendaraan umum ya. Ya kita tahu sendiri yang namanya di Indonesia buat beli mobil itu istilahnya udah kehitung barang mewah lah ya. Apalagi saya yang tinggal di kampung, kalau ada orang yang bisa beli mobil ya kelihatannya wah, orang itu orang yang istilahnya ekonominya bagus, di atas rata-rata gitu kan. Yang namanya cuman pegawai pabrik biasa, yang saya tahu ya biasanya mereka ya punya motor gitu. Ya motor aja kadang-kadang kredit. Ya mungkin dari penghasilan per kapita juga beda ya. Ya kalau di Jepang rata-rata penghasilan mereka kalau dibandingkan sama harga mobil, ya buat mereka beli mobil itu tidak harus membutuhkan waktu beberapa lama gitu. Jadi kelihatannya mobil itu murah bagi mereka itu ya karena pendapatan mereka itu tinggi. Jadi ya wajar kalau misalnya di Jepang lebih dominan ke mobil pribadi daripada kendaraan umum kayak angkot atau sepeda. Ya, terutama angkot nggak ada ya kalau di Jepang ya. Kalau di Jepang sepeda motor itu ya paling cuma 1-2 bisa dihitung. Ya benar rata-ratanya itu ya kebanyakan mobil pribadi. Jadi karena nggak ada kendaraan umum istilahnya nggak sebanyak yang di Indonesia, ya kemacetan di Jepang itu jarang sekali. Saya sendiri tinggal di kampung ya istilahnya bukan jalan perkotaan gede, tetap aja tiap hari yang namanya macet itu udah bukan hal biasa. Motor sama angkot itu desak-desakan rebut-rebut jalan kan. Kadang ya kalau mobil pribadi bisa dihitung ya lebih ke motor sama angkot ya. Jadi ya kelihatannya semrawut gitu. Ya jauh lah kalau kita harus membandingkan sama kehidupan yang ada di Jepang ya. Bukan motornya 1-2. Ya mungkin di Indonesia juga kalau penghasilannya sama kayak orang Jepang ya gak menutup kemungkinan lingkungannya tuh sekitar di area sekitar lingkungan tempat tinggal itu pasti kurang lebih bisa seperti ini. Ya mungkin orang kalau gajinya udah lebih dari rata-rata, daripada beli motor yang mendingan beli mobil kan. Ya udah mah gak kehujanan, gak kepanasan, enakan naik mobil kan. Ya bukannya kita gak mau beli mobil gitu, saya ngerasain buat beli motor aja ya harus kredit gitu ya, karena penghasilan kita itu ya cuman bisa buat DP. Alhamdulillah yang mereka yang istilahnya punya penghasilan tinggi ya di Indonesia bisa beli motor cash, mobil cash gitu kan. Ini saya sebentar lagi mau sampai di tempat belanja. Itu Docomo itu kayak Indosat, Telkomsel, XL, Axis gitu kan. Apa namanya, kartu perdana handphone. Itu ada Hyaku Shop, Seria.
itu kayak barang-barang kecil, barang-barang ya semuanya itu harganya 100 yen. Kalau di Indonesia kayak tempat fotokopian lah, tapi lebih kompleks lagi. Kalau kita butuh barang-barang yang ada di tempat fotokopian, itu di Yakoen Shop. Cuma harganya 100 yen ya. Nah ini udah sampai base ya. Oke guys, saya udah nyampe ini apa tempat belanja. Kalau di Jepang gak ada warung, ya semuanya supermarket. Kalau di Indonesia kayak Giant, apa lagi? Supermarket gede, ada minimarket. Ini nggak ada pasar ya, pasar kayak di Indonesia, pasar apalagi warung gitu. Jadi itu kalau di Indonesia enakan ada warung, bisa sambil nongkrong dulu, ngopi dulu. Oke guys, kita masuk dulu. Macet guys, bisa diambil nih. Udah gak macet banget. Nah sama aja ya tempat belanjanya kayak untuk kita belanja di supermarket yang ada di Indonesia. Saya cuma mau liatin dalamnya kayak gini. Soalnya saya mau video full gak enak sama orang Jepang. Kan saya pernah denger ya, kalau misalnya kita ngambil video atau ngambil foto orang Jepang tanpa izin, itu kita bisa dikenakan pidana. Jadi saya lebih hati-hati, gak bisa sembarangan video atau foto-foto orang Jepang. Nah ini dia guys, Indominya. Saya cuma nemu satu doang sih, ini Indonesia yang mereknya Indomie. Oke guys, gitu aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Sampai jumpa lagi, bye bye.